Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Afkarian sekalian, kembali lagi di channel YouTube Afkarian Institute. Di sesi ini, sebagaimana sesi yang pernah ada sebelumnya, saya mengundang sahabat saya untuk berbicara mengenai hal-hal yang menarik dan mungkin bermanfaat untuk dibagikan. Tentu sahabat yang saya undang ini bukan orang sembarangan ya, tetapi orang yang memiliki kompetensi yang tentu terkait dengan bidang yang nanti akan kita bicarakan. Nah, dan tema yang sekarang akan kita bicarakan ini adalah soal single shaming. Nah, ini sesuatu yang mungkin selama ini terjadi di antara kita ya. Ini sesuatu yang sangat dekat sekali ya dengan kehidupan kita. Pertanyaan kapan nikah dan seterusnya itu seringkali menjadi momok bagi sebagian orang. Nah, untuk membicarakan tema ini saya sengaja mengundang salah satu penulis muda, kontributor di beberapa website keislaman, terutama di website Mubadalah ID yang concern dalam bidang isu-isu perempuan dan Islam. Kita sambut kehadiran Mbak Nur Kholilah Manan. Assalamualaikum Mbak Kholilah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah, sehat, baik, sejahtera. Jadi Mbak Kholilah ini sahabat-sahabat, sebagaimana yang saya katakan tadi, dia penulis di atau kontributor ya di Mubadalah ID dan sekarang aktivitasnya apa Mbak Nur? Kalau boleh diceritakan. Kesehariannya sih lebih banyak saya isi bantu ngajar di lembaga sebelah, lembaga tetangga, ya. Lebih banyak di situ sih, saat seminggu itu bisa empat kali dari pagi jam 8 sampai jam 11. Kalau emang nggak ada jadwal ya saya ini bantu guru piket gitu. Wah. Piket, jaga anak-anak. Sudah punya anak-anak saya, Zat. Anak-anak biologis apa ideologis? Anak-anak ideologis. Ideologis. Ya. Biologisnya belum nyusul. Nah ini mungkin Mbak Kholilah sendiri yang sekarang masih atau hanya memiliki anak-anak ideologis ini mendapatkan serangan-serangan dari orang-orang yang sudah memiliki anak-anak biologis, sehingga menjadi korban single shaming juga. Jadi mungkin tulisan Mbak Nur Kholilah Manan tentang single shaming ini Anda bisa baca nanti di website Mubadalah ID dan linknya akan saya sertakan di deskripsi bagaimana perspektif Mbak Nur Kholilah Manan tentang single shaming, dan kita akan mendiskusikan pandangan Mbak Nur Kholilah dalam tulisan itu, utamanya tentang single shaming itu. Nah, kalau saya boleh tahu Mbak Nur, kenapa sih pertanyaan misalnya kapan nikah kepada orang yang masih single itu mengganggu? Menurut sebagian orang itu mengganggu. Itu kira-kira kenapa, Mbak Nur? Iya, jadi sebenarnya saya mau cerita sedikit tentang sabab urutnya kenapa saya nulis itu. Okay. Jadi di masyarakat kita ini hampir sudah menjadi kebiasaan gitu mengomentari orang lain gitu ya, mengomentari orang lain, baik itu terkait dengan tubuh atau dengan status. Nah, yang di tulisan ini saya menulis tentang single shaming. Yang biasa terjadi itu body shaming kan, mengomentari tubuh orang, baik itu tentang kurus, gemuk, apalah, itu tidak ada yang sempurna gitu. Nah, tentang single shaming ini saya mewakili
khususnya saya sendiri yang menerima serangan-serangan itu, juga mewakili sebagian teman-teman, dan kayaknya memang hampir semuanya, semua teman-teman yang misalnya yang masih jomblo gitu ya Ustaz ya, yang masih jomblo itu kalau misalnya ada status di WA atau IG atau medsos yang lain itu tentang temannya yang udah nikah, itu pasti hampir dipastikan ada pertanyaan, kamu kapan gitu, kamu kapan gitu. Pasti itu hampir, saya memperhatikan medsosnya teman-teman itu pasti kayak gitu, kamu kapan gitu. Nah itu mungkin yang membuat adanya single shaming. Jadi di masyarakat kita sudah ada semacam doktrin kalau single itu bermasalah gitu. Jadi masalah. Single itu bermasalah. Iya. Sehingga perlu ditanyakan kapan nikah gitu ya. Iya betul. Jadi single itu bermasalah dan harus nikah dengan segera. Harus nikah. Gitu. Tapi menurut Mbak Hola sendiri, being single atau menjadi single itu bermasalah apa enggak sih sebenarnya? Ya menurut saya pribadi single itu sama sekali tidak bermasalah karena menikah itu pilihan. Dari saya pribadi atau dari teman-teman yang sudah menikah itu mengatakan ya nikah itu pilihan, bukan sangat merugi untuk orang yang menikah hanya gara-gara sering diteror pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gitu. Jadi karena, tidak ada salahnya ya, hidup sendiri tidak ada salahnya. Oke, terus silakan. Betul. Karena di ulama-ulama kita kan kita tahu ada list nama-nama di ulama ul-uzzab itu, yang penting punya alasan gitu. Yang penting punya alasan dia nggak nikah kenapa? Itu kan berarti menandakan bahwa nikah itu pilihan. Ada yang mengatakan, Imam Nawawi mengatakan bahwa yamutul ilmu baina fakhidain nisa gitu. Jadi beliau menganggap kalau nikah itu akan menghambat karir keilmuannya. Atau ulama-ulama lain atau tokoh-tokoh lain yang beralasan misalnya bisnisnya jadi gak fokus ke bisnis, ke karir atau apa gitu. Itu jadi menurut saya menikah itu pilihan, bukan keharusan gitu Ustaz. Bukan keharusan. Oke. Tetapi kalau tentu saya tidak akan menanyakan Mbak Hola secara pribadi akan memilih apa pada akhirnya ya. Karena itu juga saya kira soal privasi banget ya. Cuma yang ingin saya ini juga yang saya ingin perdalam lagi soal konsepsi shaming itu. Apa selalu komentar-komentar dari orang-orang terhadap orang-orang yang jomblo, atau bukan komentar, semacam pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, kapan nikah, itu apakah langsung dapat dianggap sebagai sebuah shaming, atau sebenarnya kita nih yang ditanya itu yang terlalu baperan gitu misalnya? Itu kira-kira gimana? Gimana Mbak Hola? Iya, secara umum, secara definisi shaming itu kan bahasa Inggris dari shame, memalukan atau berkomentar gitu. Ya secara umum komentar apapun tentang pribadi orang lain itu ya masuk ke shaming gitu. Secara umum seperti itu. Tapi kalau ditelisik lebih dalam tentang single shaming, itu tujuannya orang lain untuk komentar seperti itu kan macam-macam. Ada yang cuma iseng-iseng, ada yang emang tujuannya mau mempermalukan gitu. Dia belum nikah gitu. Jadi harus diserang dengan pertanyaan kayak gini gitu. Atau hanya ya memang mau bikin malu orang itu gitu. Jadi tujuannya memang macam-macam. Tapi kan orang itu, maksudnya objek single shaming-nya itu kan
psikisnya itu kan nggak sama. Psikis setiap orang itu kan nggak sama gitu, Sat. Ada yang EGP, ada yang enjoy aja, ada yang emang baperan gitu, sensitif terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, untuk memadukan ini gimana? Jadi menurut saya harus ada kesadaran dari diri kita masing-masing. Misalnya dari saya misalnya yang jadi objek single shaming, ya saya harus sadar, itu cuma iseng gitu, itu komentar orang, anjing bingung tapi lah berlalu gitu ya, biarin, yang penting saya tetap berkarya, saya tetap melakukan hal-hal positif gitu. Itu dari segi objeknya. Kalau dari segi subjek single shamingnya, harus ada kesadaran juga. Tidak usah lah berkomentar tentang hal-hal pribadi milik orang lain. Itu, saya pernah menemukan quote seperti ini, terhadap keluarga orang lain kita harus diam gitu. Saya ingin menambahkan gitu, bukan hanya terhadap keluarga, tapi terhadap orang lain gitu. Kita harus diam aja. Kalau memang mau nyapa misalnya, hai gimana kabar, itu kan bisa hal-hal lain yang lebih positif gitu. Gitu. Jadi yang jadi dari kita gak usah baperan, gak usah sensitif gitu. Dari orang lain gak usah usil. Jadi harus ada kesadaran antara masing-masing pihak, tentu dalam soal komunikasi ini ya Mbak Khalila. Jadi yang mengatakan, yang mau tanya kapan nikah itu harus ngerti siapa yang dia ajak bicara gitu kan ya. Dan kalau yang sudah mendapatkan serangan pertanyaan kapan nikah itu juga harus mengerti seperti apa ininya ya, mungkin latar belakang orang yang ngomong atau bertanya kapan nikah itu sama dia. Iya betul, Zat.